Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine, thank you. Today we are going to study about things in our house. Yeah, we study on Unit 2 on page 15. Sorry, on page 13. Ya, jadi hari ini kita lanjut di bab 2 ya, tentang benda-benda yang ada di dalam rumah ya. But before we continue our lesson, I will remind you the last lesson. Miss akan mengulang sedikit ya tentang pembelajaran minggu lalu ya. We have already studied about objects in the class ya, atau benda-benda yang ada di dalam kelas ya. For example, ada notebook ya, bag, board ya, chair, table, and then chalk, marker, and so many things in the classroom. Banyak ya. Ada globe, ada map, ada clock, and then cupboard ya, ruler, pen, eraser ya. Banyak sekali benda-benda yang ada di dalam kelas kita ya. Kemudian kita juga belajar tentang expression ya, atau ungkapan ya. Expression for asking something ya, and responding to answer the question. Jadi ada ungkapan menanyakan benda ya. For example, if you want to ask what is it ya, what is it ya, what is it, nah bisa. Itu ungkapan-ungkapannya. Kemudian it's a pen ya, contohnya ya, untuk menjawab, atau it's a comb ya, contoh kalimat ya yang digunakan untuk merespon pertanyaan ya. Or we want to ask how many chairs are there in your class ya, bisa ya. There are 20 chairs ya. Or what is the chalk for ya. You can ask your friend ya about the uses of something ya, kegunaan dari benda itu ya. It's to write on the blackboard. What about marker? Marker is used to write on the whiteboard ya. Kalau spidol kita gunakan untuk menulis di papan tulis yang berwarna putih. Now ya, we continue ya. We study about things in our house ya. You live in the house with your parents, right? Nah, kamu tinggal di rumah bersama orang tua. How many rooms are there in your house? Ada berapa ruangan yang ada di rumahmu? Is there a living room? Apakah ada ruang tamu ya? Can you mention things in living room? Nah, bisakah anak-anak sebutkan benda apa aja yang ada di ruang tamu ya? Let's learn the things in the house. Are you ready? Let's start. Okay, now look at your book on page 13. Lihat bukunya di halaman 13 ya. There is the things in living room. Jadi ada benda-benda yang ada di ruang tamu ya. Ada sofa, television, carpet, curtain, and vase. But so many still many things ya in living room. It is just example for some of them. Jadi ini hanya ada beberapa contoh dari beberapa benda ya. Ada juga mungkin picture ya, ada gambar, kemudian ada clock ya, ada jam dinding ya, banyak ya. Kemudian things in the bedroom ya, benda-benda yang ada di kamar ya. Ada bed ya, kasur, and then bolster, guling, pillow ya, bantal, blanket, selimut, mirror, kaca ya. Ada juga table lamp ya, lampu meja. Ada juga cupboard ya, lemari. Kemudian things in the kitchen, benda-benda yang ada di dapur ya. Ada plate, glass, gas stove, frying pan, ada spoon, ada fork ya, banyak ya. Nah, kemudian ada things in the bathroom ya, benda-benda yang ada di kamar mandi ya. Example, soap,
ya. Sabun, kemudian toothbrush, sikat gigi, towel, handuk, bucket, ya, keranjang, ya, atau apa ini, ember, ya, and scope, ya. Scope means gayung. Nah, itu adalah beberapa benda yang ada di rumah kita, ya. Jadi beda-beda benda yang ada di setiap ruangan, ya. In living room, in bedroom, in bathroom, in kitchen, ya, have a different things, different objects, ya. Ada beberapa benda yang berbeda-beda, ya. Okay, next, there is a text, ya. The title is The Kitchen in My House, ya. Ada teks judulnya dapur di rumahku, ya. It's describe about the kitchen. Jadi ini menggambarkan atau menceritakan tentang dapur, ya. Okay, listen to me carefully and practice to read the text. Jadi anak-anak dengar, ya, dengan cara membacanya, kemudian berlatih, ya, membacanya. Okay, my name is Tina. I want to tell you about the kitchen in my house. The kitchen is not big, but it's very clean. My mother always cleans it after she finishes cooking. There are some cooking utensils in the kitchen. There are a gas stove, 2 frying pans, 3 pans, 5 knives, a chopping board, a kettle, and a spatula. The frying pans are to fry egg, fish, and chicken meat. The pans are to boil and to cook vegetable. Habis lihat di sini aja. The knives are to slice and to cut the ingredients of food, fruit, and vegetable. My mother always uses the kettle to boil water. There is also a rice cooker to cook rice. Besides, there is a blender to make juice. There are lots of things in the kitchen, right? Nah, jadi di sini dia menceritakan si Tina. Tina tell about her kitchen, ya. My name is Tina. Nama saya atau namaku Tina. I want to tell you about the kitchen in my house. Saya akan menceritakan dapurku, ya, dapur yang ada di rumahku. The kitchen is not big, but it's very clean, ya. Dapurku tidak terlalu besar, tetapi sangat bersih. Mother always cleans it after she Mother always cleans it after she finished cooking. Ya, ibu selalu membersihkannya setelah selesai memasak. There are some cooking utensils in the kitchen. Ada beberapa alat peralatan masak di dapur. There are a gas stove, ya, ada kompor gas, 2 frying pans, ya, 2 penggorengan, 3 pans, 3 panci, 5 knives, 5 pisau, a chopping board, ya, sebuah patalenan, ya, atau yang untuk mengiris, ya, a kettle and a spatula, sebuah teko, ceret, ya, dan spatula. The frying pans are to fry egg, fish, and chicken meat, ya. Penggorengan digunakan untuk menggoreng ikan, telur, dan daging, ya, daging ayam. The pans are to boil and to cook vegetables, ya. Pancinya digunakan untuk merebus, ya, dan memasak sayuran. The knives are to slice and to cut the ingredients of food, fruit, and vegetable. Pisau digunakan untuk memotong, ya, bahan-bahan atau bumbu-bumbu makanan, buah, dan sayur-sayuran. My mother always uses the kettle to boil water. Ibuku selalu menggunakan teko atau ceret, ya, untuk merebus air. There is also rice cooker to cook rice. Ada juga rice cooker penanak nasi, ya, untuk memasak nasi. Besides, there is a blender to make juice. Selain itu ada juga
blender ya yang digunakan untuk membuat jus ya. There are lots of things in this kitchen, right? Ya, ada banyak benda-benda yang ada di dapur. Itu ya isi dari teksnya. Nah, kemudian untuk tugasnya itu ada di halaman 16 on page 16 on task 6 and task 8. Jadi tugasnya itu ada 10 soal. There are 10 questions ya. You write on your worksheet. Jadi tulisnya di LKS 10 soal. Di task 6 itu ada 5 soal. Kemudian di task 8 itu arrange the words into the correct sentences. Jadi yang pertama itu menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang Miss baca tadi. Nah, untuk yang task 8-nya itu menyusun kalimat ya, menjadi itu kalimatnya kata-katanya masih acak, anak-anak susun menjadi kalimat yang tepat. Nah, untuk task 6 dan task 8 ya, itu merupakan penugasan kedua ya. Jadi kalau penugasan pertama, tugas pertama untuk KI 3 untuk nilai pengetahuannya yang kemarin sudah ya. Minggu kemarin task 1, nah sekarang task 2 penugasan kedua. Yang dikerjakan itu adalah soal yang ada di LKS pada task 6 dan task 8. Ya, dikerjakan di LKS, nanti difotokan LKS-nya, ditulis nama di atasnya, lalu diupload di Classroom. Tidak ada yang kirim japri ke Miss ya. Nah, langsung semuanya penilaian, penugasan itu langsung di Classroom semua. Nah, untuk task 6 itu answer the question according to the text ya. Jadi jawabannya berdasarkan teks ya, dan jawabannya itu jawaban panjang ya. Sudah pernah Miss ajarkan ya cara menjawab panjang. Jadi misalnya gini ya bayangannya, what's your name? Misalnya ada pertanyaan, siapa namamu ya, maka kita menjawabnya my name is Meli, nama saya adalah Meli. Jadi tidak langsung siapa namamu, Meli. Nah, itu jawaban yang kurang baik ya. Jadi untuk jawaban yang baik itu kita sebutkan nama saya adalah Meli. Jadi tidak langsung poin menjawab nama atau jawaban yang lain ya, tetapi dijawab dengan sopan dan baik. Nah, seperti itu juga dengan soal ini ya. Soal ini membutuhkan jawaban panjang. Ya, ini adalah soal uraian. Ya, soal uraian beda dengan isian singkat. Kalau isian singkat itu jawabannya paling 1 atau 2 kata. Tetapi kalau untuk jawaban uraian itu merupakan suatu kalimat. Ya, contoh, what does Tina tell in the text? Ya, apa yang diceritakan Tina di dalam teks? Maka anak-anak harus menjawabnya Tina tells about apa, bla bla bla, jawabannya. Jangan langsung dijawab inti jawabannya. Ya, tetapi diulangi lagi kalimatnya ya. Misal, apa yang diceritakan Tina? Tina menceritakan tentang apa? Number 2, when does Tina's mother clean the kitchen? Kapan ibu Tina membersihkan dapur? Nah, jadi anak-anak mengambil kalimatnya itu tetap dari soal. Tina's mother clean the kitchen bla bla bla, kapan? Baru disebutkan. Ya, kapan dia selalu membersihkan dapurnya ya. Jadi dimulai dari Tina's mother ya. Tina's mother clean the kitchen bla 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 ya. And then number 3, how many frying pans are there in the kitchen? Ada berapa penggorengan yang ada di dapurnya? Nah, jadi anak-anak jangan langsung jawab 5, 6 atau 2 ya. Tetapi jawablah dengan jawaban yang baik ya. There are bla 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 ya. Ada berapa kayak gitu ya. In the kitchen ya, ada misal 10 penggorengan in the kitchen. What are the pans for? Ya, untuk apa kegunaan dari pans, panci ya. Maka jawabnya the pans for. Nah, baru dijawab ya, atau the pans are for
for bla bla bla. Baru di bla 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 itu isiannya digunakan untuk apa, tetapi kalimatnya itu diulangi dari depends ya. Nanti kalau sudah Miss jelaskan tapi masih ada yang males menjawab atau masih ada anak yang hanya menjawab singkat, itu nilainya Miss kurangi ya. Karena kita berlatih menjawab soal uraian itu dengan jawaban panjang ya. Number 5, what does Tina's mother use to boil water? Ya, apa yang digunakan Ibu Tina untuk merebus air? Benda apa yang digunakan Ibu Tina untuk merebus air? So, answer the question with Tina's mother use bla bla bla, menggunakan apa? Ya, to boil water. Jadi jawabannya itu ada satu kalimat ya, jangan langsung menggunakan misal menggunakan frying pan, langsung jawab kayak gitu ya. Walaupun jawabannya benar ya, tetapi ada pengurangan nilai di situ karena jawabannya kurang lengkap ya. Paham ya? Jadi tugasnya itu di tas 6 dan 8 sebagai tugas kedua kita ya, kerjakan langsung di LKS ya, lalu di foto, dikasih nama, di foto, diupload ke Classroom. Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, keep healthy, and do your best. Good morning.